Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih wa innahu lafisq wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa inna ta'tumuhum innakum lamusyrikun. Surat Al-An'am, surat yang ke-6, halaman 143, ayat 121. Wala ta'kulu, dan janganlah kamu memakan dari apa yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Wa innahu lafisqun, sesungguhnya itu adalah suatu kefasikan. Dan sesungguhnya setan-setan memberikan bisikan-bisikan kepada auliyaihim, kepada kawan-kawan, teman-teman, sekutu-sekutunya, yujadilukum, agar mereka membantah, mendebat kamu, wa in ata'tumuhum, dan jika kamu mengikuti mereka, innakum lamusyrikun, itu kamu telah menjadi musyrik. Demikian kira-kira terjemah. Bapak dan Ibu yang berhadir, insyaallah dalam mulai kita akan melaksanakan kurban setelah selesai salat Idul Adha. Maka malam kali ini, karena judul kajian kita adalah Amalia Harian, maka kita mengarahkan kaji kepada korban. Tapi bukan semua hal yang berkaitan korban, khususnya masalah makan dan penyembelihan. Yang pertama dulu, bagi kita para peserta korban, di tanggal 10 Zulhijjah atau tapeknya di hari raya Idul Adha, kita disukai untuk menunda makan sampai hewan korban disembelih. Dan itu yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya adalah bukan puasa. Siapa yang meniatkan untuk puasa, berarti inilah menunjukkan suatu perbuatan yang dilarang. Karena haram hukumnya berpuasa di 2 hari raya, ditambah hari tasyrik. Berarti tidak boleh kita niatkan puasa, cuma menunda, memundurkan makan bagi peserta korban sampai hewannya disembelih. Itu sekedar mengenangan. Dan memang Nabi SAW, beliau biasanya setelah khutbah, yaitu khutbah Idul Adha,
dibawakan kepada beliau kambing atau kibas domba. Kemudian langsung beliau sembelih, dan tidak lama kemudian setelah dagingnya dimasak oleh istri beliau, langsung beliau itu makan. Maka itulah makanan pertama beliau di hari raya Idul Adha. Dua. Yang ketiga, andai jikalau korban kita disembelih hari berikutnya, anda perlu kita tunda. Misalnya Jumat besok kan hari raya. Barangkali di kita siko Sabtu. Barangkali. Atau kok sialah nanti hari Sabtu. Tidak perlu lonyo menunda, tidak makan sampai hari Sabtu. Makan salah sekali. Sebabnya tidak wajib. Amalan yang disunnahkan karena Nabi melakukan hanya itu. Kemudian bagi peserta korban, kalau inyo yang menyembelih sendiri korbannya dan itu memang disukai, cuma kan tidak semua kita lo bagak atau berani, atau bisa jadi pandai dan tahu untuk menyembelih. Maka boleh diwakilkan penyembelihan kepada pihak lain. Tetapi kalau kita yang menyembelih langsung di hari itu, kaji kita arah itu, yakni awalilah penyembelihan itu dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Dan para ulama menyebutkan menjalehkan. Yang pertama mengatakan membaca bismillah atau menyebut nama Allah ketika menyembelih hewan. Wajib secara mutlak. Artinya kalau lupa atau sengaja tidak baca bismillah, tidak sah penyembelihan. Itu pendapat yang pertama yang dinukil daripada pendapat Ibnu Taimiyah dan lain-lain. Begitu juga pendapat sebagian daripada ulama-ulama Arab Saudi. Yang kedua, jumhurul ulama. Mayoritas ulama memahami mazhab Hanafi, Maliki, dan juga sebagian Hambali, wajib hukumnya membaca bismillah ketika menyembelih. Tapi andai lupa, tidak masalah. Berbeda dengan yang pertama kan. Kalau yang pertama pendapat wajib lupa atau tidak lupa. Kalau tidak baca bismillah, tidak sah. Tidak boleh dimakan. Yang kedua memahami kalau lupa dan tidak sengaja lupa, tetap boleh dimakan, halal. Yang ketiga, rata-rata kebanyakan kita di Indonesia. Karena dulu umumnya di Indonesia adalah bermazhabkan Syafi'i. Beliau-beliau yang bermazhabkan Syafi'i memahami perintah baca bismillah itu bukan wajib, tapi sunnah. Sia saja orang muslim yang menyembelih hewan korban atau hewan biasa yang tidak korban, termasuk akikah atau apa saja yang akan dimakan, disunatkan untuk baca bismillah. Kalau tidak sampai menjadi haram makanan itu. Karena di diri kaum muslimin itu sendirilah ada nama Allah. Itu namanya perbedaan pendapat, perbedaan paham. Jadi al-khuruj minal khilafnya adalah supaya kita jangan terjebak dengan perselisihan itu. Ya, sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya si anak menyembelih, bacalah bismillah. Jangan lupa sabunnya kena dimakan.
Andaikan lupa, tidak sengaja lupa, ambil pendapat sekolah tetap halal dimakan karena yang menyembelihnya orang Muslim. Yang paling kareh pendapat adalah yang dikeluarkan itu oleh ulama Makkah, ulama Rasuli, Syekh Utsaimin dan bin Bas serta ulama-ulama besar Rasuli lainnya. Mereka memahami syarat yang menyembelih itu adalah orang Muslim, salat dia. Kalau tak salat, tidak sah. Tidak boleh dimakan. Karena orang tidak salat, kafir. Pendapat yang paling kareh. Ikut pernah kita mendengar gaji, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang mengatakan seperti itu, tanda beliau memilih, memahami, cenderung kepada pendapat daripada Syekh bin Bas atau Syekh Utsaimin dan lain-lain yang saya paham dengan itu, karena mereka memahami orang yang tidak salat kafir. Walaupun yang bersyahadat, tapi kalau tidak salat kafir. Itu tidak halal memakan sembelihan orang kafir. Jadi jangan tercangang lebih kok kalau ada yang terangah di kita kaji atau tak baca di kita di media atau di medsos, ya kita kalah paham. Nah, balik kita ke tadi. Tentang baca bismillah. Di ayat yang kita baca juga surah Al-An'am. Surat yang ke-6 ayat ke-121. Wala ta'kulu. Dan janganlah kalian memakan, hai kaum muslimin, mimma, daripada hewan-hewan sembelihan atau hewan-hewan yang halal kamu makan, yang lam yuzkar, yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Dalam hal itu lah kita baca cukup 3 pemahaman. Innahu la fiskun, sesungguhnya perbuatan itu fiskun, merupakan perbuatan ketidaktaatan dan ketidakpatuhan kepada Allah, keluar daripada aturan Islam. Karena fiskun itu artinya adalah tidak taat, tidak patuh. Nah, merujuk kepada firman Allah Ta'ala itu, dan dalam surah Al-Haji pun bersuara keterangan, yaitu berbunyi wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alaiha sawa. Juga perintah untuk menyebut nama Allah. Nah, kita kini memahami itu. Kalau kita yang menyembelih tentu laki-laki. Kalau ada perempuan yang menyembelih bakal amek itu. Barangkali kuatnya, mentalnya kuat, tangannya juga kuat. Sebab yang kedabiah itu adalah jawi, sapi gitu. Angkat tangan, Pak. Cuman kepada barangkali pengurus atau panitia, kalau ada peserta yang berkeinginan ini yang kau menyembelih, tidak boleh melarang. Sebab yang lebih utama adalah yang berkorban yang menyembelih, dengan catatannya mengerti, paham dan tahu. Jangan asali bagak-bagak teh. Sebab adalah sekian syarat-syarat penyembelihan. Tapi kalau orang lain yang menyembelih, misalnya diserahkan kepada panitia atau pengurus, atau kepada buya, kepada ustaz, kepada imam, atau kepada Pak Haji yang kuaji dan segala macam lah, sama, tetap mengawali penyembelihan itu dengan bismillah. Bagi ulama yang memahami membaca bismillah ketika menyembelih itu wajib, ya wajib baca bismillah. Kecuali mazhab Syafi'i yang menganggap sunnah. Kemudian iringi dengan baca Allahu Akbar. Nah, kalau mereka yang memahami itu berarti membaca bismillah ini wajib, membaca Allahu Akbarnya sunnah. Karena yang diperintah cuma menyebut nama Allah, bismillah.
lanjutkan dengan wallahu akbar. Nah, berangkat dari situ dan ada hadis yang menerangkan bahwa awalilah setiap perbuatan, setiap pekerjaan dengan membaca bismillah. Misal, kullu amrin zibalin lam yubda' bismillah fahuwa abtar atau ajzam. Setiap urusan, setiap perkara yang tidak diawali dengan bismillah, maka perbuatan tadi buntu atau terputus seperti rahmat Allah dan berkah Allah. Maka yang terbaik, apakah wajib atau sunnah, baca bismillah. Kenapa? Bismillah itu kan untuk menyatakan, iko kita lakukan atas nama, karena untuk Allah. Kalau kita pahami bismillah, kalau orang menerjemahkan masukkan dengan nama Allah. Kata ulama-ulama bahasa, yaitu bahasa tata bahasa Arab, kata-kata bi itu ada tempat dikaitkan, digantungkan, disangkutkan. Ta'alaq namanya. Dengan nama Allah, manga kita ya dengan nama Allah. Kalau dengan pensil kita menulis, dengan kaki melangkah, dengan mata melihat, dengan pisau kita atau kita menyai. Tapi kalau kita baca bismillah dengan nama Allah, manga dikaitkan, dihubungkan, disangkutkan kepada perbuatan. Berarti kerja kita bismillah, misalnya mau kini kau minum bismillah, berarti dengan nama Allah ambo kaitkan, dengan nama Allah aku minum. Atau kini kau kita ngaji bismillah, itu maknanya dengan nama Allah aku ngaji, kami mengaji. Begitu seterusnya. Di kata-kata bi itu menyatakan kita melakukan apa saja dengan nama Allah. Bangko dengan nama Allah. Kalau tidak dengan nama Allah, pasti dengan nama yang lain. Kita selaku hamba Allah yang Allah ciptakan agar kita mengabdi, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin manusia melainkan agar mereka, supaya mereka beribadah menyembahku. Dalam rangka merealisasikan itu, hendaknya apa saja kerja kita atau yang kita lakukan, aktivitas kita, maka kerja kali itu atas nama Allah, untuk Allah, karena Allah. Itulah bismillah. Berarti kita mempermaklumkan bagi tahu bahasa namo lakukan itu, namo kerjakan adalah untuk Allah, karena Allah. Karena saya adalah hamba Allah, saya mesti bekerja, berbuat, melakukan apa saja dengan nama Allah, untuk Allah. Di samping banyak makna lain. Itulah bismillah. Kalau bahasa hadisnya, sedangkan makan saja, makan. Tak diawali dengan bismillah, satu setan makan. Kata Nabi kepada seorang anak, samillah, sebutlah nama Allah kamu makan. Dalam sebuah hadis sahih, ada orang makan di dekat Rasulullah. Santiang lamanya makan, lupa baca bismillah. Jika sebagaimana tercantum hadisnya dalam kitab, salah satunya kitab Riyadhus Shalihin. Lalu ketika sesuatu oleh tinggal, dibacanya bismillah. Awalahu wa akhirahu. Pada awal dan akhirnya. Sesuatu tinggal. Tersenyum Nabi.
tadi namakan setan. Nan sesuatu untuk engkau. Berarti semenjak tadi setan ikut serta makan dengan. Jadi apa saja aktivitas kita, kerja kita, perbuatan kita, kalau kita tidak kita awali dengan nama Allah, maka setan akan mendampingi ikut serta. Itu salah satu sisi hikmah membaca bismillah kamandabiyah. Istilahnya dalam surah Al-Haji tadilah kita baca begitu, ayat ke-36 bunyinya fazkurusmallahi ala isawab, maka sebutlah nama Allah. Ketika onta-onta itu diberdirikan dan diikat kaki satu, lalu sembelihlah dengan menyebut nama Allah. Itu perintah. Kita tidak akan berdalam-dalam mengkaji hukum membaca bismillah ketika menyembelih. Tadilah kita terangkan, telah kita jalankan sepintas. Tapi yang kita kajilah kenapa begitu pentingnya kita membaca bismillah. Di samping kalau karajo tidak di awal bismillah, pasti karajo cukup itu berdasarkan atas nama yang lain. Juga membaca bismillah itu sebenarnya kan orang kami minta tolong kepada Allah. Dengan memohon pertolongan Allah. Agar apa yang kita lakukan, kita perbuat, kita kerjakan sukses. Selamat sampai selesai. Kemudian dilanjut dengan wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Itu nanti kerjaan Allah. Itu bagi penyembelih ke. Bagi kita yang peserta yang tidak menyembelih, disunnahkan melihat, menghadiri. Tapi kalau tidak hadir, tidak masalah. Peserta nama nalai baga hadir, seperti perempuan hadirlah. Asalkan jangan membawa hal-hal yang fitnah, menimbulkan dosa. Tidak hadir, tidak masalah. Wakilkan nanti. Lebih-lebih kalau perempuan tidak hadir, tidak masalah. Lebih-lebih perempuan itu masih muda. Kalau kedatangannya nanti membawa hal yang tidak bagus. Nah, kita yang hadir dan kita yang mencari, kita hanya berdoa, tidak perlu baca bismillah. Kalau tahu boleh, baru kita baca doa. Ya Allah, terimalah korban kami. Atau dalam hadis yang dianggap tidak sahih oleh para ulama, bacalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Itu dalam beberapa pendapat para ulama hadisnya kurang sahih. Kata para ulama yang meneliti hadisnya. Nah, jadi kita balik peset apanya yang menyembelih baca bismillah Allahu akbar dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Kenapa kita mengiringi dengan Allah akbar? Memang sunahnya begitu. Kita bacakan sebuah riwayat. Hadis daripada Bukhari. Nomor 5565. Juga hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1966. Dikatakan dari Anas bin Malik, dahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini akranaini. Rasulullah berkorban dengan 2 ekor kibas. Kibas itu domba dengan tabah bulunya. Nabi berkorban, kata Anas bin Malik, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dengan 2 ekor kibas. Amlahaini, warnanya putih kehitam-hitaman dan gemuk. Akranaini, lah bertanduk. Zabahuma, zabaha beliau yang menyembelih kedua ekor. Biyadih, dengan tangan beliau. Wasamma kabbar, beliau membaca bismillah dan bertakbir. Itu alasan. Sama beliau membaca bismillah, lalu beliau lanjutkan dengan kabbara, bertakbir. Kemudian baru digolekkan kibas, beliau letakkan kaki di atas kibas, beliau sembelih. Itu salah satu dasar membaca Allah Akbar. Dan memang kita kan disuruh bertakbir di hari raya haji. Memperbanyak takbir. Bahkan takbir di hari raya haji atau hari raya Idul Adha menurut sebagian ulama telah dimulai semenjak hari Arafah.
Hari Arafah kan di Kamis. Sajak subuh hari Kamis sudah dimulai takbir bagi orang yang tidak di Arafah. Cuman dia suka biasanya di malam harinya, biswak hari raya. Kalau takbir kita di pagi hari Arafah tu bagi orang yang tidak tahu atau tidak terbiasa, beko kerajaan hari raya mah kok betul bunyinya. Tapi malah kita lagi tahu bahwa dari sekian banyak penjelasan para ulama berdasarkan hadis-hadis, itu memang takbir bagi yang tidak di Arafah dimulai di subuh setelah salat subuh, yakni setelah salat subuh tanggal 9 Zulhijjah. Sementara orang di Arafah belum takbir. Orang di Arafah nanti takbir setelah melontar Jamrah Aqabah atau setelah zuhur di Mina. Kita takbir kan? Dan takbir itu kan sampai berakhir nanti hari tasyrik. Dan ketika menyembelih itu kita memang dianjurkan bertakbir. Bahkan ada yang dalam mazhab tertentu malam bertakbir mana takbiran. Bisa nyo langsung bertakbir, bisa jadi diputarnya kaset. Iko pendapat yang dalam hadis dikatakan ketika menyembelih bismillah wallahu akbar. Lalu dilanjutkan, kok si anak mendabiah doa iswa. Dilanjutkan dengan baca Allahumma hadza minka. Allahumma ya Allah. Hadza minka. Ini sembelihan, ini hewan, ini korban. Minka. Berasal daripada rezekimu, karuniamu, nikmat yang telah engkau berikan kepada kami, kepada aku. Namanya minka. Kalau baca dah bismillah, Allahu Akbar, langsung Allahumma hadza minka walaka atau wa ilaika. Kalau ingin dilanjutkan, lanjutkan. Hadza anni, kalau kita nampunya. Kalau orang lain, hadza an fulan, sabit namun sepulan. Misalnya saya sepulannya. Iko korban dari sianu. Tapi pisau lu ni keluar lain. Kami nama Nabiah tidak boleh mengelam pisau. Lamuna pisau tu tercaliak di binatang. Itu adabnya. Lamuna baca-baconya dengan pisau lamang kuah. Jagang ni taruh. Jadi menurut sunnahnya pisau ke dikeluan lah akan menggesek so. Baca lalu bismillah. Wallahu akbar. Hadza minka. Ini korban. Atau korban ini. Minka. Berasal daripada rezeki, nikmat, karunia, pemberianmu kepada kami. Itu nama minka. Walaka. Dan sekarang sebagian nikmat yang telah engkau berikan kepada kami itu, kami jadikan sebagai hewan kurban. Dan kami laksanakan ini laka untukmu kerana nama laka. Dalam riwayat lain, wa ilaika, kembali kami serahkan kepadamu dalam bentuk kurban. Jadi boleh hadza minka walaka atau hadza minka wa ilaika. Itu bagi kami yang akan menabiah. Baru kemudian diiringi dengan doa jadi. Dalam hadis lain dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ada kalanya membaca hadza anni Allahumma taqabbal minni, ini daripadaku atau daripada si fulan, sebut si fulannya, maka terimalah korban si anu.
Nah, kebanyakan rata-rata nak menyembelih kan tak peserta. Maka panitia pengurus harus memahami kok. Bismillah, Allahu Akbar, hada minka walaka. Hada min iko korban dari sianu atau an dari sianu. Sabut nama sianu. Tidak dapat nama sianu, adonya mengecen borong segalanya. Ya Allah, iko korban dari para peserta korban. Maka terimalah korban pesertaku ya Allah. Fataqabbal minhum. Sebagusnya sabui. Disabui. Jadi yang biasa kita nampak dilakukan kan disabui namanya dulu. Itu kalau hadir jawi nomor 1 atau jawi nomor 2, bapak anu, ibu anu, Allah hadir semua lah. Ko jawi ka korban ka udah biar lain. Lah. Sebut nama cek. Lalu saya nak kemudian biar. Kami lah bawa kia salah. Kami lebih jauh lah menyarasi kepada pengurus panitia. Tiba kia. Maka ketika itu panitia atau siapapun, kadang-kadang di tempat tertentu kan nye imam suruh. Kami wakil salah ke nye imam, ke buya, ke ustaz, misalnya. Berarti lah sabit namanya. Baru beliau mulai lah digolekkan segala macam. Baca itu. Bismillah. Allahu Akbar hada minka walaka. Allahumma taqabbal min peserta korban. Kalau tidak dapat bahasa sinanya, minimal kita baca Bismillah wallahu akbar. Minimal itu. Lalu selanjutnya ya Allah, berdoa kepada Allah. Minimal paling kurang doanya itu ke, ya Allah, terimalah korban kami sekeluarga. Atau korban nambo ya keluarga. Atau korban nambo ya keluarga besar, itu boleh. Aku daripada kami. Atau Nabi mengajarkan dulu ketika beliau Nabi, Bismillah wallahu akbar hada anni wa amman lam yudahi min ummati. Ya Allah, korbanku daripada ambo dan daripada sia saja yang tak ikut berkorban daripada umatku. Berarti saya yang tak sanggup berkorban, yang tak mampu berkorban, lah beliau bawa satu dengan korban dan siku atas. Ya Allah, kau korban daripada aku, daripada ambo, dan korban daripada siapa saja yang tidak berkorban daripada umatku. Dasar itu pula lah ada pendapat yang mengecekkan bahawa kalau seorang saja yang berkorban di rumah, di keluarga itu suami atau istri, atau berganti-ganti, bawa satu saudaranya. Bawa satunya tidak perlu ditulis di papan di pengumuman saya nama sedang. Cuman ketika kita hadir di penyembelihan, bunyinya mentu. Ya Allah, kau korban nambo, jo keluarga. Korban nambo, jo istri, jo anak-anak. Korban nambo, jo keluarga besar, rangkai bo. Termasuk yang nama tipu boleh dibawa satu. Terus kesimpulannya. Itu saja doa kita, itu doa kita yang hadir. Mohon diterima. Dan selesailah. Ya, perlunya kita pahami itu supaya kita jalan berkorban. Cuman hati-hati bagi kita yang hadir di situ, kalau kita tidak menyembelih, cuma kita ingin hadir mencaliak, kalau kita padusi-padusi, jangan terlalu berpenampilan seorang peberalik atau terlalu
Harun mana? Kalau kita orang kampung bawa baun malaikat terampeh, entah bilolo lah nampak di no malaikat terampeh mana tahu tu mantu mana Harun. Barangkali kena malaikat kau suka yang harum-harum. Beko kedatang kita ke tempat ini ko fitnah nanti bo. Ana fitnah ndak asuang lah. Dosa nanti bo. Karena kita tampilan kita terlalu vulgar ya. Atau pakaian kita terlalu mengundang you can see lah. Nah, dan segala macam. Kalau dapat nenggadi-gadi. Kalau banyak lu bujang-bujang nah ada di situ. Ndak apa menyarak. Bang kemantuan dia menghindari sesuatu yang lebih gadang mudarat. Jika pengenal orang nak kalau korban, dia pengenal orang mencari awak. Tapi kalau leaman, silakan cari sunnah hukumnya. Bagaimana kalau ketua korban di tempat lain? Jauh misalnya di kampung halaman di Jakarta, tidak ada datang. Wakil saya ke kampung. Sebab menyaksikan penyembelihan itu tidak wajib. Bagi peserta tidak wajib. Sunnah. Disukai, disenangi, berpahala. Cuma kalau kedatang kita kok justru membawa sesuatu hal yang menimbulkan dosa di sana sini, lebih baik kita menjarak-jarak atau tidak datang. Tapi bagi laki-laki peserta datang mana? Walaupun sunnah datanglah. Supaya nanti dalam hadis yang tidak sahihnya dapat kita menyaksikan di awal tetesan darah itu dosamu sudah diampunkan semuanya. Itu dikategorikan hadisnya kata pakar-pakar hadis tidak sahih. Minimal ketika itu kita bisa berdoa kepada Allah. Kemudian masalah doa cukup aja. Boleh ditambah dengan doa-doa lain, boleh. Ada doa lain, ya doa lain. Misalnya, ya Allah, jadikanlah hewan korban kami ya Tuhan Buku sebagai amalan yang diredai, diterima, dan ampunkanlah dosa-dosa. Dan seterusnya. Tetapi kita yang berkaitan dengan makan, wajibkah kita makan daging yang sakepa? Tidak. Disunnahkan kita makan daging, tapi tidak wajib. Andaikan kita sedekah, sedalahnya boleh. Daging itu kan dibagi tiga. Dalam surah Al-Haji dan dalam hadis dibagi tiga. Kita ringkas saja. Fakulu, adkhiru watimu, makan, simpan, dan bagi-bagi. Barakah dimakan, tidak dulu diajar barakah dimakan. Kalau ketujuh makan, tapi kalau kita tensi kita sekian loh, tensi memakannya justru menambah penyakit, tidak usah makan. Jadi jangan dianggap loh makan itu harus dan wajib, sunnah. Bahkan kita boleh agak sedolanya. Lalu boleh akan disimpan? Dulu tidak boleh. Karena dulu di zaman Nabi orang tidak bara satu berkorban sebentar. Sementara orang banyak nangka makan daging. Kata Nabi jangan simpan. Lewat 3 hari. Tapi di tahun-tahun berikutnya setelah banyak orang berkorban, Nabi sudah ada khiru simpanlah. Untuk persiapan dan segala macam simpanlah, tidak masalah simpan. Lalu beri-berilah makan. Atimu namanya. Atimu beri-beri makan. Jadi yang kita kaji tadi adalah pertama kita makan. Dasarnya adalah Nabi mengundurkan makan di hari raya Idul Adha sampai selesai salat dan sampai bila selesai khutbah, kemudian dibawakan kepada kibas. Kibas itu bahasanya kan domba, gepuak, padang. Beliau sembelih karena di zaman beliau tidak terlalu ribet. Ribet soalnya ribet. Tidak terlalu banyak
bagaimana begininya. Langsung di bawah. Lalu kata Nabi kepada Aisyah, "Ma pisau Aisyah." Itu dalam hadis ini. Aisyah, bawa kembali pisau kata beliau. Pada dalam hadis itu. Ya Aisyah, halumil mudia. Bawa kembali pisau. Asah, tajamkan pisau. Ishhaziha asah. Tajamkan pisau dengan batu asah, bihajar. Setelah Aisyah masah, diberikan ke Rasulullah, lalu beliau sembelih. Tidak terlalu ada maka terlalu banyak lama. Bisa jadi karena ada sekian hal, ada sambutan bagi dulu. Ya silakan. Sebenarnya ya, tapi kalaulah kerelaan salah. Sebaiknya itu daging awak. Sebaik. Makan itu sendiri kan sunnahnya. Ini begini Pak, nang kadi makan cukup peserta ya, tidak jantuan atau makan? Enggak. Kita misalnya mau peserta, tidak ditentukan lagi yang nama kamu makan. Bisa ikut, bisa benak, bisa daging, bisa geleme, ale. Bisa daging, bisa hati. Dan salah. Sebaiknya tentukan kelompok satu. Sebabnya memakan fakulu minha, makanlah daripada hewan korbanmu itu. Bagus. Tapi kalau bakelincanya minta maaf itu. Bakelincah pun sampai mungkin dipisah. Itu tidak harus gitu makan daging apa hati dari apa lah. Nah, ini dia. Ini intika jiwa memahami bacaan yang dibaca ketika menyembelih, dan bagi peserta kalau tidak menyembelih, lo bacaannya. Tadilah kita jadi haji, inti kaji bagi kita yang berkorban, kalau kita bisa menyembelih, sembelih sendiri, tidak boleh lagi kita tegak. Dan bagi orang yang tak mampu, serahkan kepada kebijakan panitia. Kalau panitia menyembelih, peserta panitia menyembelih, hanya harus membaca tuh, Bismillah, Wallahu Akbar, hada minka walaka, hada asabi, nama peserta korban, dan akhirnya terimalah korban mereka. Kalau tak boleh, awak anak nadir, ya Allah terimalah korban ambo dengan keluarga semua, keluarga besar, atau terimalah korban bo yo anak-anak, atau orang gay, atau yo orang rumah, atau yo suami, dan terimalah korban dengan keluarga besar, boleh dibolehkan. Aku sekedar mengenangkan, mengingatkan kepada hal-hal yang akan kita lakukan. Kita namanya judul tema kaji kita kan amaliyah harian. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk ambo dan kita semua. Sekedar mengenang-enang kaji. Dek kita kok kaji memang harus dikanak-kanakan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.